sedih, kan kena semua tuh. Cuman karena otak tengahnya tebal masih bisa bekerja, tetapi kesedihannya nampak sekali. Nampak. Laki-laki tidak nampak, Bu. Dan kemudian karena otak kirinya tidak terganggu, maka laki-laki masih bisa mengerjakan pekerjaan yang kaitannya dengan otak kiri. Apakah menganalisa, apakah masih bisa bicara dengan lawan mitra kerjanya. Jadi masih bisa mimpin rapat, masih bisa hitung-hitungan karena matematikanya tidak terganggu. Jadi kan kalau kita merasa bahwa ayah nih, suamiku nih sedih nggak ya anaknya masuk ICU, kok masih bisa janjian bikin rapat? Ya nggak? Kita udah nggak bisa deh tuh. Kalau bisa barangkali yang kita biasanya mimpin majelis taklim juga kita bisa tinggalkan itu, ya kan? Karena ini perbedaannya, Ibu. Kali ini saya mau melanjutkan kajian waktu itu, ya. Waktu itu kita belajar apa, yo? Otak. Bedanya otak laki-laki sama perempuan, ya. Jadi masih banyak sebetulnya tuh. Masih banyak itu, saking banyaknya itu penelitiannya 10 tahun, bayangkan 10 tahun meneliti bedanya otak pria dan wanita, ya. Masih ingat pelajaran lalu, ya? Ayo, masih yang paling harus diingat itu paling gampang. Laki-laki berapa per hari? Jumlah komunikasinya mulai dari kata-kata, ya. Oh iya, ya. Sudah melihat suami di rumah, beliau yang kategori apa? 5.000 kah? 7.000 atau yang 9.000? Ada? Hah? Ada pakai 500? 4.000? Bapak di rumah 4.000? Nggak nyampe? Kata-katanya 4.000 mungkin, ya, tapi ada dong bunyi vokalnya. Bahasa tubuh masa nggak ada, Bu? Gitu nggak ada? Perempuan 20.000, ya. Ini yang perlu diingat, ya. Siapa punya anak laki-laki pada sekarang ini? Nah, ya, ingat waktu masih kecil sampai nanti umur 18 tahun, otak mananya yang berkembang duluan kalau laki-laki? Kanan. Kanan otak kayak apa, Bu? Betul, itu aja yang ingat, otak santai, rileks, main, asik-asik aja, ya. Sampai usia 18 tahun, barulah nanti di atas 18 tahun, otak kirinya sama dengan otak kanannya. Dimana otak kiri itu otak analisa, otak memikirkan, ya, otak menghitung. Jadi yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai mahasiswa, ya. Ini yang harus diingat, ya, diingat, ya. Kalau perempuan, jelas anak perempuan kiri kanannya berkembang bersamaan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ini harus saya ulang-ulang terus. Bukan buat ibu sebetulnya, buat saya. Karena anak lakinya 4, ya. Iya, jadi saya harus ingat, ya Allah, anak lakiku 4. Kenapa Allah ciptakan laki-laki kanannya duluan yang mendominasi? Karena laki-laki adalah makhluk yang harus kreatif, harus punya apa istilahnya, ya, ide banyak. Karena kanan tuh ide, ya, ide, kemudian hikmah di kanan, hikmah, ya. Anak laki-laki kita, Bu, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita sedih, dia tahu ibunya sedih, tapi nggak perlu tahu kenapa ibunya sedih. Ingat, ya, nggak perlu tahu. Pokoknya ibu sedih lah, udahlah, ya. Aku jagain ibu, sudah beres. Nggak perlu lagi dia tahu. Kamu mau tahu nggak? Sebetulnya ibu nggak perlu. Yang begitu, yang kepo kayak gitu tuh anak perempuan. Ibu-ibu ceritain dong dari awal, kan? Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Iya. Ada satu lagi tuh yang paling harus diingat. Corpus callosum, otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Yang lebih tipis anatominya otak yang lebih tipis, ayo. Corpus callosumnya, laki apa perempuan? Lah, siapa tuh yang langsung hafal?
lampu merah laki-laki. Sehingga karena otaknya lebih tipis, kiri kerja sendiri. Coba minta otak yang kiri kerja sendiri, kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan pekerjaan di depannya. Setelah berapa menit? Ayo, 10 menit ke atas. Jadi kalau anak laki-laki baru buka televisi belum 10 menit, ibunya ajak ngomong masih dengar langsung. Suami-suami juga kalau baru buka gadgetnya terus kita ngomong, dia masih dengar. Tapi 10 menit ke atas, karena seperti ini kondisi otaknya, maka laki-laki fokus. Dan pada saat laki-laki fokus, pendengarannya menurun, bukan berkurang. Perasaan udah diulang kemarin bahwa menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak. Tega nih kan ya. Iya, perempuan ingat, karena korpus kolosumnya lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung dengan lebih banyak. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Ya, indah sekali ya Bu. Iya, siapa yang sudah bisa begitu? Siapa yang naik motor bisa pasang alis? Ayo. Ada loh. Kalau naik motor ya sambil goceng dulu kan, bener. Ya, kalau yang naik mobil pasang alis bisa ya. Kebayang nggak kita udah naik mobil, pasang alis, dengar musik, kadang handsfree di sini masih jawab telepon, ngomong sama anak-anak, kadang tangan kita suapin anak-anak, bisa gitu ya Bu ya? Iya, karena itu tadi Allah ciptakan secara anatomi korpus kolosum wanita lebih tebal 30%. 30%. Ya. Banyak yang tanya sama saya, kalau waria gimana Bu Aisyah? Tuh kan pasti nanyanya gitu. Ntar dulu, dia aslinya laki apa perempuan? Kalau laki-laki tetap korpus kolosumnya lebih tipis. Yang membedakan adalah hormon. Hormon ya, estrogen progesteronnya. Jadi setiap orang kan punya testosteron, punya estrogen progesteron ya. Katakanlah kita, setiap orang punya hormon laki-laki testosteron ya, punya hormon perempuan estrogen dan progesteron. Nah, cuman kalau kita yang perempuan, komposisinya kalau dibikin literan ya, hormon testosteron kita itu sekitar 3 liter sampai 4 liter gitu. Selebihnya hormon perempuan. Kebalikannya laki-laki juga begitu, hormon testosteronnya yang lebih banyak, yang 7 liter. Tapi laki-laki juga punya hormon perempuan, kurang lebih 3 liter. Suatu ketika ada orang yang hormon ini orangnya laki-laki, kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya? Perasaannya. Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh di cup salon tuh, capster kayak apa? Kan banyak yang laki-laki itu ya. Kalau perempuan sambil ngebelot sambil ngomong bisa. Yang laki-laki nggak bisa, dia pasti berhenti. Ya, dia gulung. Lo tau nggak Nek? Ibu di sana. Ih. Jadi dia tidak bisa sambil kerja sambil ngomong. Dia berhenti dulu, ya, gitu. Ih, ibu cantik banget, iya. Begitu juga kalau kita pernah lihat chef memasak. Kalau kita tuh langsung ngomong kan, ya, ibu-ibu ambil ikannya, potong-potong ikannya, kan gitu sambilnya. Taburi garam, taburi merica, ambil. Yang laki-laki nggak gitu. Ya, ambil ikannya, potong-potong, ya gitu. Walaupun cuman berapa detik, dia tetap laki-laki. Korpus kolosumnya lebih tipis. Sepakat ya Bu ya? Nanti coba deh, mulai sekarang merhatiin. Ya, baik. Ya, yang start yang itu Mbak.
Cuman karena kita nggak paham, ya, karena kita nggak paham ya, jadi, kita selalu maunya yang begini. Pria berbahu lebar, pinggang sempit, lengan serta tuka yang bagus. Dulu. Maaf ya. Ya Allah, zaman-zaman SMP gimana gitu. Tapi juga kita mau pria yang begini harus penuh perhatian, lembut, peka terhadap kebutuhan wanita dan pandai komunikasi. Maunya gitu kan? Bisa, tapi jadinya yang begini. Yang lengkap kayak gitu tuh gay, Bu. Ibu pilih mana? Separoh-separoh. Ya, pastinya 88% kita mendapat pria atau kita mendapat suami yang ya, apa yang beda di mana? Jarang punya perhatian, jarang lembut, jarang mengetahui kebutuhan wanita, dan jarang pandai komunikasi. Udah syukur, Bu. Iya. Sudahlah, buncit-buncit dikit nggak apa-apa. Iya, suami saya juga begitu. Buncit-buncit dikit gak apa-apa ya. Iya, gak begini gitu kan. Iya, yang begini nih gay. Ini kesepakatan para ahli loh, bukan saya. Ya, jadi ya sudah. Tapi memang gak bisa dipelajari, Bu Aisyah. Kira-kira bisa belajar nggak? Untuk suami lembut, punya perhatian, bisa. Itu kabar baiknya bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Cuman juga tidak bisa kita menuntut mereka seperti kita, ya. Ya, kita lihat lagi, ya. Wanita kalau lagi kesel, lagi marah, itu susah berterus terang, Bu. Ya nggak? Tadi itu pernah saya cerita juga kan? Mama marah ya? Apa jawabnya, Bu? Nah tuh sama tuh. Coba kita kumpul semua wanita di dunia, ya, mau dia dokter, profesor, ya, psikolog, psikiater, apapun lah ya, yang katanya pandai-pandai memanage emosi, tetap mama marah ya? Enggak. Selalu memalingkan wajah, tidak bisa bilang iya. Tapi inilah cantiknya wanita. Mama marah ya? Enggak. Tapi udah kemana-mana mukanya. Daripada punya istri yang terlalu open, mama marah ya? Iya, mau apa? Coba 3 bulan begitu sama suami, Bu. Maaf ya. Kita yang salah dah tuh. Iya. Tapi pria berterus terang kalau kesel. Ayah marah ya? Iya. Waktu dia bilang iya, kita yang kaget. Ya. Perempuan harus ditanya berapa kali? 3 kali minimal. Pertanyaan pertama pasti bilang enggak. Pertanyaan kedua juga bilang enggak. Mama marah ya? Enggak. Dia tuh, kita berharap ditanya lagi 5 menit kemudian. Nah, ini yang harus dipelajari oleh pria. Mama kayaknya marah sama papa. Ih, siapa yang marah, rugi amat. Udah mulai, wajahnya nggak dilempar. Ya, masih kepengen ditanya lagi yang ketiga. Ya, mama marah ya, papa minta maaf ya, baru. Papa nggak pernah ngerti aku. Iya, ya, begitu. Tapi laki-laki nggak begitu. Jelek juga kalau laki-laki begitu. Papa marah ya? Enggak. Mau punya suami kayak gitu? Papa marah sama mama. Ih, ngapain marah? Rugi amat sih. Mau suami yang gitu. Papa minta maaf ya. Mama gak pernah ngerti papa. Tuh hati saya. Makanya coba kalau dibalik gitu kan. Ih, aduh. Makanya nggak usah terlalu berharap. Aku ingin kau yang sangat lembut, papa, ini nggak usah deh, ya. Jadinya begitu.
Ya, lanjut. Wanita bila tertekan butuh bicara, Bu. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Kalau laki-laki, dia nggak mau bicara. Banyak laki-laki menganggap otak perempuan begitu. Umi marah ya sama Abi? Enggak. Ya udah, Abi ke musola dulu ya, ditinggal. Belum ditanya sampai 3 kali. Biar kata perginya ke musola, entek juga, Bu. Tahu kita suami kita ke masjid, cuman kita mau ditanya lagi nih, belum 2 kali. Gak pernah ngerti aku. Kalimatnya selalu itu. Ya. Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki. Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria nggak mau ditanya-tanya. Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuma tanya, Papa, Abi capek banget ya. Ya sudah, nanti kalau mau ini panggil aku ya, kalau mau ngomong panggil aku. Udah diemin aja, kasih aja minum, makan dah siap. Udah minum. Saya pernah bertahun-tahun salah strategi. Saking ingin jadi istri soleha. Saya panggil suami saya kan ayah Toto gitu ya. Capek ya? Iya. Kenapa sih Mbok ya cerita sama aku? Aku kan istrimu, ibu dari 5 anak-anakmu, permata hatimu. Suami saya teriak, diam. Aduh, suruh diam. Aduh, salah lagi kan? Ya, katanya gimana? Karena laki-laki pada saat dia tertekan, dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Gitu. Terus mereka berharap kalau nanti sudah ada solusi, baru mau cerita. Ingat itu. Baik dia anak laki maupun, pokoknya saya laki-laki lah, suami ke ayah kita ke siapa. Ya, dia cari dulu solusi, baru dia mau cerita. Kenapa? Karena laki-laki mau dilihat sebagai hero, sebagai pahlawan dalam sebuah problem solving. Ya. Jadi kita juga harus mengerti itu. Jangan juga kita merasa, ih kalau aku aja, aku ceritain semuanya. Ya iya. Kita Bu kalau bisa nih keluar rumah, setiap menitnya kita cerita sama suami ya. Sampai ke Sandung Batu pun kita cerita ya. Iya. Tapi laki-laki nggak begitu. Ya. Jadi ini harus dipahami. Pokoknya kalau laki-laki, anak laki-laki atau suami sedang tertekan, nampaknya belum mau bicara, sampaikan saja. Pokoknya kalau nanti udah mau cerita, panggil ibu ya, panggil bunda, panggil mama. Nah, gitu aja udah. Ini ada mau makan, mau minum. Oke? Sudah kita santai saja dan tidak usah berprasangka bukan-bukan. Ya? Nggak usah juga ngintip gitu tuh, nah tuh kan lagi cari solusi tuh. Nggak usah juga begitu. Mama tahu pasti kamu mau cari solusi. Ya sudah, mama kasih dong. Pokoknya pahami saja. Laki-laki senang kalau dipahami. Ya, senang dipahami. Next. Wanita bila curhat hanya ingin disimak. Nah, ini saya harus ulang-ulang nih. Sementara otak pria bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu wujud tanggung jawabnya pria. Karena dia nggak tega lihat perempuan susah tuh. Saya katakan perempuan susah. Ya perempuan ini apakah istrinya, apakah anaknya, apakah ibunya, apakah istri orang lain. Pokoknya pria tidak kuat lihat perempuan lagi curhat kayaknya susah. Dia selalu ingin menawarkan solusi. Padahal ini yang bikin berantem. Papa, mama sakit kepala. Apa kata suami? Hah? Minum obat. Solusi bukan itu? Solusi. Cuman silakannya sebelum kita curhat udah minum obat duluan. Makanya kata suami, ya udah minum obat. Kita marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Lah, katanya sakit kepala. Suami saya tuh lebih parah kan, dia dokter kan. Ya aku sakit kepala. Kata suami saya, ke dokter dong. Hah? Bukannya kamu dokter? Oh iya ya katanya. Iya, kita marah. Kita marah soal kayak gini gitu. Ya, aku kan ada bakti sosial. Ih, aku salah tum, salah kostum, sepatu aku yang segini. Kan
Kan cuma mau cerita ya. Apa kata suami biasanya kalau gitu? Hah? Salah sendiri makanya bawa sendal jepit. Bukan gitu ayah. Ada kalimat begitu kan? Setiap cerita dikasih solusi, bukan gitu. Ayah, aku capek banget setiap pagi nganter anak-anak. Apa solusinya kira-kira? Pakai ojek kan? Apa kita bilang? Ih bukan gitu, ayah nggak ngerti ya ojek sekarang ya. Ih banyak pembunuhan. Kata suami, katanya capek. Padahal kita pada saat setelah cerita udah seger lagi. Iya nggak? Perempuan cuman mau dibilang gini nih bu, kasihannya mama capek. Cuman itu aja. Itu tahu-tahu udah kuat lagi. Ya udah papa kita jalan-jalan yuk. Katanya capek. Udah di rumah aja. Aduh. Saya pernah suatu ketika lagi makan sama suami, makan mie gitu kan. Terus saya bilang, udah selesai makan mie, saya cuma cerita kalau nasi nendang ya, dia bilang kita makan nasi aja kalau gitu. Enggak gitu. Semangkok mie udah saya makan, suruh makan nasi. Nah kamu bilang nasi nendang. La ilaha illallah. Berterus-terusan. Yang tadinya mau mesra-mesraan, jadi gara-gara nasi sama mie nih. Wah, kenapa jadi masalah sih? Ya Allah. Makanya bu, kalau cuma mau curhat, omongkan dari awal. Abi, Umi cuman ngomong doang ya, dengar aja ya. Itu aman. Suami saya lucu lagi, kalau saya udah cerita dia tanya, mau pakai solusi apa enggak? Jadi kami berdua ingat. Tetapi kalau bisa karena kita yang belajar, apabila kita curhat dan suami memberikan solusi, langsung berpikir bahwa oh dia sayang banget sama aku. Gitu. Karena wujud tanggung jawab. Ini bisa berantem loh ini gara-gara ini nih. Iya bu, mulai rasa-rasa nggak bu? Ingat-ingat memorinya nggak bu? Ini gara-gara ini ya Allah ya. Saya setelah tahu nih, tahun 2006 saya tahu. Sejak 92 sampai 2005 awal berantem lulu. 2006 pertengahan saya tahu, saya ketawa setengah mati. Masya Allah. Ini nih, di ruang konseling saya ibu-ibu kalau cerita gara-gara ini nih. Dia nggak pernah mau ngerti Bu Aisyah. Saya ngomong gini, dia ngomong gini, dia ngomong gini. Karena terjadi sebuah ya misunderstand ya kan gitu. Next lagi. Wanita berbicara senang kontak mata. Karena memang matanya secara anatomi, karena korpus kolosumnya tebal, dia kuat ngomong tatap-tatapan. Laki-laki tidak bisa. Ya, waktu itu saya udah cerita ya. Laki antar laki aja ngomongnya pinggir samping-sampingan bu. Tapi ya ganteng lah. Coba kebayang kalau laki-laki berhadapan-hadapan dengan laki-laki lagi meeting. Kamu tahu nggak program kita apa? Kebayang nggak laki sama laki gitu. Ya, kemudian yang bapak sebelahnya juga ya begini pak, saya sudah menyusun untuk 2016. Tatap-tatapan aja gitu. Nggak bagus memang. Laki-laki selalu dengan makanya laki-laki selalu pakai gaya dia, entah menulis, ya, entah menulis. Kalau perempuan memang selalu ingin ditatap. Saya pernah punya cerita gini. Ibu mertua saya, ini sharing saja, lucu tapi ya, tapi ini fitrah sebetulnya. Ibu mertua saya, ya, dia tahu sekretaris suaminya perempuan masih muda, ya. Dia bisik sama sekretarisnya gini, kalau bapak rapat, kamu liatin terus matanya. Ngerti maknanya? Jadinya apa? Suaminya nggak liatin dia. Jadi kalau laki-laki diliatin terus sama kita diliatin, dia nggak tahan lihat kita, nggak tahan. Tapi justru kalau kita nggak liatin dia liatin kita.
gitu. Jadi bijak sekali ya. Mau begitu ibu? Benar. Karena kan kerja mereka tidak ada tabir ya. Kalau sekarang kan kita bisa memilih ya. Kita kerja di akhwat saja kan nyaman ya. Fitrahnya sama gitu. Tapi kan kalau di luar sana gitu, dia bisik, dia tahu nih, oh ini sekretaris baru nih, keluaran Asmi, masih muda. Daripada suami yang lihat, dia lihat suami saya. Itu fitrah, belum belajar ini tuh, belum belajar ini. Ya, dia bisik, nampaknya bijaksana sekali jadinya. Kalau Bapak rapat, kamu lihat terus ya, supaya apa yang diomongan Bapak kamu tidak luput dari catatanmu. Ya, sekretarisnya suaminya jadi nggak mau ngeliat. Saya geli waktu itu, saya belum tahu ilmu itu, cuma saya geli, kenapa sih nasihatnya kayak gitu. Setelah 2006 saya belajar ini, Allahu Akbar, ternyata dia pakai cara ini. Entah dari mana intuisi itu, karena kan ini udah sejak Nabi Adam dan Siti Hawa ini kan anatomi otak pria dan wanita ya kan gini ya. Siapa yang masih ngomong sama anak laki-lakinya dan harus tatap mata? Ayo, sudah enggak kan? Sudah enggak marahin ya? Ya? Ya, enggak ya? Saya lihat Bunda. Ya Bun. Siapa yang masih giniin anak lakinya supaya lihat dia? Masih keliru Bu, keliru. Gak usah, kasihan anak laki-laki. Kalau perempuan gak usah disuruh, pasti dia akan melihat. Dan kita sering comparing. Coba lihat tuh, kayak adik kamu tuh yang perempuan, kalau ngomong sama Bunda dia selalu lihat wajah Bunda. Kamu kemana-mana matanya, jelalatan, makanya ada kalimat itu. Padahal bukan begitu. Anak laki juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia begitu. Dia nggak tahu, kan dia belum tahu kalau otaknya tipis kan. Tuh anak laki kan, iya, ya kan. Makanya pas kita ngomong terus sama dia, biarkan saja dia matanya kemana, atau biarkan dia simak wajah kita tidak lihat matanya. Masalahnya di mata, tatapan mata itu laki-laki tidak kuat. Ya, kalau dia mau si anak laki menyimak wajah kita, ya kita ya kemana kayak gitu. Apa kalau ibu mau nasihatin anak laki-laki, kasih papan tulis, ibu nulis di papan, pasti dilihatin ibu tuh. Ya, kayak gitu. Yang dia tahan, dia tidak tahan apa? Ditatap matanya. Ya, lanjut. Masih ingat saya waktu itu cerita? Ya, siapa yang mesra-mesraan sama suami masih di samping suami? Suami laki-laki, sudut pandang matanya karena ya kornea dan retina matanya itu tidak bisa melebar, dia memanjang lurus. Ya, perempuan yang melebar. Makanya perempuan selalu ribut kalau suami mau nyalip mobil. Awas, lihat kanan kiri. Suami saya bilang, ngapain lihat kanan kiri, orang itu di sana. Kan gitu ya. Makanya ini harus dipahami, ini harus dimengerti. Karena ini yang pagi-pagi selalu berantem, cari seragam, cari dompet, cari apa lagi? Cari apa? Buku, apa lagi? Kunci. Mana Bu? Mana? Di sini doang sih carinya. Padahal sudah sini. Dia nggak lihat. Memang begitu. Buka kulkas tuh cari telur, padahal telur di pinggir pintu, kan dia begini lurus. Banyak sekali ya istri-istri ingin menyampaikan ucapan milad, happy milad pada suaminya, dia taruh di mana? Taruh di atas kulkas yang paling atas di freezer. Suaminya bukannya pintu langsung. Padahal tulisan udah bagus, happy milad Abi, barakallah fi umri, miss you, asik. Udah bagus, kagak dibaca. Naruhnya kejauhan. Kalau dia biasa buka yang pintu kedua, taruh di pintu kedua. Banyak ibu-ibu taruh di pintu atas. Terus suami jalan nunduk. Si istri ngumpet-ngumpet di dapur. Nggak kebaca. Aduh. Terus sedih.
Langsung ingat lagunya Agnes Monica. Ku hidup dengan siapa? Ya enggak? Pernah dengar lagu itu? Ku tidur dengan siapa? Kan gitu tuh. Kau kekasihku, tapi orang lain bagiku. Kau dengan duniamu saja. Kan gitu kan? Gara-gara ini harusnya ajak ke Rumil tuh Agnes. Karena pernah satu ketika sebelum saya tahu ilmu ini, ikut-ikut juga nyanyinya begitu sambil mandi. Saking kesel sama suami. Sambil mandi gitu. Suami juga nggak denger. Orang fokus, pendengaran menurun. Nyanyi nggak henti-henti, lagu sedih sampai 7. Baru lagu gembira yang ke-8 dia denger. Itu pun udah pakai colek. Ya Allah ya Rabb. Yang gini-gini nih yang sering terjadi, dan yang gini-gini juga yang menumpuk dan mengikis mawaddah warahmah. Ya, kasih sayang. Makanya setelah kita belajar bahwa begitu Islam menghargai hubungan suami istri, begitu Islam mengindahkan ya istri untuk selalu berbakti pada suami, tambah sedikit tentang perbedaan otak pria wanita. Itu membuat kita menerima hadis-hadis dengan sukarela. Ya. Sering saya tanya ibu-ibu yang sudah kurang lebih di atas 30 tahun berumah tangga ya. Jadi misalnya sudah mulai pensiun gitu. Ibu gimana sama suaminya? Ya gimana lagi? Panjang amat ya. Gimana lagi katanya Bu Esa. Saya mah terima aja. Katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya katanya nanti sorga. Nggak apa-apa juga kalimat begitu, tapi kan lebih indah. Ibu bagaimana dengan suami? Alhamdulillah, saya menerima apa adanya. Karena itu sunnah tuh, gembira, gembira. Itulah bentuk keikhlasan. Makanya ilmu ini ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Saya aja Bu sering ngomong suka lupa. Nanti setelah ingat saya ketawa sendiri. Suami nanya, kenapa lagi kamu ketawa? Kamu pasti ingat modul kamu kan? Suami saya, iya, halaman 14. Suami saya sampai geli, tapi jadi sayang dia jadinya. Daripada dulu selalu anti dan nesu sendiri, marah sendiri, nggak enak sendiri. Ya ampun, dulu Bu maaf, 1 tahun pertama perkawinan saya punya buku diary. Apa isinya? Memaki-maki, tapi pakai kata Allah. Ya Allah, saya sebel banget gitu, sampai gemeter-gemeter nulisnya. Padahal gara-gara ini. Lucu banget. Sekarang mah nggak level. Ingat modul aja. Lanjut. Wanita mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Makanya kalau saya ditanya, Bu Esa kan udah pernah kesini. Iya Bu, tapi saya perempuan. Tolong ulang lagi, kemana tempat ibu itu? Utara selatan bingung kita Bu. Itu hanya 12% perempuan jago baca peta. Itu pun belajar sungguh-sungguh. Atau agak tomboy. Selebihnya ya Allah, nanti kalau pergi berdua dimarah-marahin sudah. Suami bawa mobil, kita suruh baca peta di undangan, baca. Kan gitu kan? Pertama nggak mau nolak kan? Ya, suami biasa baca peta jangan begitu, balik-balik. Tercacat-cacat tau gak Bu? Kalau kita lagi agak sedeng ya, mau mens kan langsung marah tuh. Baca sendiri aja deh. Suami saya sejak tahu ini gak pernah lagi saya suruh baca peta. Daripada berantem gak ada juntrungannya, ya
Makanya nggak usah, ya. Makanya perempuan tuh sering banget taruh menandakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Iya. Kenapa sih nggak bisa dia baca peta utara, selatan, kiri, kanan? Karena ketebalan otak tengah. Korpus kolosum yang tebal, walaupun membuat kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dengan satu waktu, tapi dampaknya adalah sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan mas. Yang benar kanan apa kiri? Kita yang salah kan. Makanya kalau punya anak perempuan, kita pergi ke tempat baru bisa hilang tuh. Tapi anak laki-laki dijamin tidak hilang. Dia tahu persis di mana posisi, letak di mana. Karena anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan, karena otak peta tuh di kanan. Kita keluar lift aja bingung kanan kiri. Mana tadinya kanan apa kiri ya? Masya Allah. Saya masuk toilet aja suka bingung tuh. Tadi keluar di mana? Ke kanan masuk ke toilet laki. Dulu saya menganggap saya pikun. Ya Allah, masih muda pikun. Ih, ternyata saya udah tahu. Saya perempuan banget. Jadi bukan pikun. Alhamdulillah. Karena dulu saya pikir saya pikun. Ya Allah, umur 20 kok udah pikun ya kanan kiri. Pernah nggak mikir gitu ibu? Bukan bu. Itu karena kita apa bu? Perempuan banget ya Allah. Ih, gue feminin banget. Karena itu memang. Coba berkumpul kongres wanita barangkali ya. Kita akan cerita ini pasti semua mengangguk universal. Yang 12% aja enggak, kenapa? Agak tomboy. Testosteronnya agak banyak dikit. Saya emang enggak. Udah tahu saya bagian 12%. Saya emang 88%. Ya, ini dia. Dan laki-laki, waktu itu saya juga mungkin udah cerita, saya ulang sedikit. Pantang sekali kalau sedang mencari jalan, kita tanya orang. Nih, kecuali dia yang suruh bu. Lagi cari jalan, bentar papa, pikir. Buka jendela, tahu nggak jalan Ambon di mana? Tanyanya sama maaf tukang parkir. Langsung merasa levelnya diturunkan di bawah tukang parkir. Kau tidak percaya pada aku? Aku itu lelaki yang otak kanannya dikembangkan lebih dulu oleh Allah dari otak kiriku. Itulah otak peta gitu. Cuman karena udah 4 duluan tuh muka, Pak, lurus, pos hansip kedua belok kanan. Laki tuh, laki. Dan kita kadang-kadang merasa gembira. Yes, untung papa nanya, mama nanya ya Pak. Kata suami, gara-gara itu gua 4. Bangga lagi, udah melecehkan suami. Saya setelah tahu ilmu ini bu, kalau suami lagi cari jalan, asal belum mepet nih waktunya, saya biarin aja. Enak juga jalan-jalan. Muter lagi. Nanti dia juga yang lucu. Kita kok kesini lagi ya? Terus kita agak merendah. Terserah ayah aja, aku kan perempuan gak tau peta. Padahal udah gemes banget nih nanya. Kenapa perempuan nanya? Karena kita 20.000 kata. Kemampuan kita bicara, kemampuan kita bertanya. Karena kita 20.000 kata itu tadi. Jadi gemes banget. Untung ada ilmu tarik nafas. Itu kalau saya duduk di samping suami itu, kaca mobil sebelah kiri berembun. Untuk tempat releasing emosi gitu ya. Iya. Karena saya nggak mau hanya gara-gara perbedaan otak pria wanita itu membebani. Dan akhirnya kita yang harusnya cantik ya, menggemaskan jadi ide jelek banget. Yang tadinya senyumnya, ayah mau ajak jalan-jalan, makasih ya. Tapi hanya gara-gara ini.
cuma nanya doang. Bunda kan cuma nanya doang. Sebetulnya kan Bunda kan bantuin ayah daripada lama-lama 4 kali buta. Bukan tidak boleh tanya, Bu. Tanya dulu sama suami, minta izin. Papa, ayah, kan kita udah 4 kali muter ya. Nanya aja yuk. Kalau dia restui baru nanya. Kadang udah 4 kali masih sekali lagi. Wah, udah mepet nih. Maka saya kalau mau seminar atau taklim nggak mau diantar suami, takut durhaka. Mending driver aja. Kalau perlu driver yang umurnya muda banget, yang kita bisa injak-injak sedikit gitu. Jadi kalau kita salah kita nanya aja tuh. Iya kan? Udah nanya aja. Ya Bu Isa. Bisa jadi kalau tuh sopir sama istrinya nggak mau gitu, nggak mau, terhina itu. Cuman karena sama bosnya. Gile. Aja daripada nggak gajian. Kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah urusan yang kantor yang harus tepat waktu, yang nggak pakai muter-muter, udah deh. Ayah, maaf. Ayah nanti naik mobil satu aja ya. Ya, aku yang mobil. Kenapa? Jauh kesian. Jauh bener. Ya. Jadi strategi ini itu membuat kita jadi dinamis dan jadi ngerti, oh kayak gitu, oh kayak gini, ya. Lanjut. Wanita berbelanja merupakan kegembiraan, tapi buat pria teror. Maksudnya begini, pria hanya sanggup mendampingi kita sama-sama itu 20 menit saja. 20 menit. Kalau ibu mau beliin baju anak laki-laki atau suami, tolong waktu baru sampai di mall 20 menit pertama buru-buru cari kebutuhan dia. Jangan cari kita dulu. Karena kalau cari kita 2 jam, dia udah marah, udah males. Udah deh, baju di rumah aja deh, udah nggak usah lah, ibu sih ya. Ingat berapa menit? 20 menit. Kamu gimana sih? Ibu mau cariin baju, kamu tuh besok mau ada acara. Nggak usah. Kenapa? Kelamaan. Mereka cuma sanggup 20 menit pertama pada saat kita sampai di toko tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu dia senang, laki-laki senang mengadakan kesepakatan dulu. Apa? Ngomong, Bu. Papa, ya, mama masih mau cari baju aku. Berapa jam? 2 jam. Nggak apa-apa, asal diomongkan. Ya udah mama aja duluan deh, aku nungguin di Nokia aja. Suami saya gitu. Ya udah ya, iya. Pasti dia tanya, handphone lobet nggak? Enggak, ya sudah. Paling cilaka udah nunggu 2 jam handphone lobet. Ya kan? Laki-laki senang belanja, tetapi cara belanjanya laki-laki, dia datang ke tempat langganannya. Dan jarang jalan, yang jalan tuh nanti SPG. SPG yang jalan. Kalau kita yang jalan, ngapain SPG jalan? Repot-repot amat. Biar saya ke toko sebelah. Iya, ibu. Iya kan? Itu perbedaannya. Ya. Laki-laki tuh senang dikasih. Dan laki-laki paling nggak suka disuruh memilih. Papa, bagusan mana nih? Merah atau biru? Lagi lihat gadget kan? Yang merah. Nah, kan ada kalimat gitu kan? Oleh perempuan gitu, yakin Pak? Ya? Atau kalimat yang lebih ekstrem gini, udah dipilih yang merah, kata kita, yang biru lagi Papa. Kata laki-laki, siapa suruh milih? Kenapa nanya? Iya. Dia paling males tuh karena tahu kebiasaan perempuan pas dipilihkan membantah. Sebetulnya bukan perempuan mau membantah, Ibu. Perempuan lebih senang dipilihkan tapi tidak to the point, tidak langsung. Papa, bagus merah biru. Merah, nggak suka begitu. Dia perempuan suka begini, suaminya kalau dia pinter nih, suaminya kasih aja 3 menit. Papa, biru apa merah? Coba kamu gini kan gini. Nah, jalan. Oke. Nah.
Kelihatannya merah kalau Pak Mama pakai merah agak langsingan kelihatannya. Itu pilih. Walaupun kita tadinya mau pilih biru. Bener ayah? Iya, cakep banget, cocok banget mas sepatunya. Lebih cerah gitu mukanya, asik. Yang tadinya mau pilih biru tuh dengan rela si ibu tuh melepaskan yang biru. Wah, merah. Gila lo tumben banget pakai baju merah. Suami gue yang milih. Jadi bukan kita mau membangkang bu, masalahnya laki-laki juga milihin warna juga. La ilaha illallah. Abis lihat gadget lihat langsung ngomong. Jadi kita tidak percaya. Ya, itu juga saya kasih ilmu saya sama suami saya. Ya, kasih tahan 3 menit ya, ngomong gitu. Supaya saya nggak membantah. Atau kalau saya tahu saya udah memang milih biru, nggak usah nanya. Udah ngapain juga. Kadang udah cantik gitu, ya cakep kan? Gitu kita kan? Lagi lihat gadget menggendang. Nggak suka laki-laki. Mending ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Apa? Baju baruku. Suami saya lebih seneng lihat di gadget, kenapa? Dia zoom. Kalau cuma lihat langsung, dia cuma lihat, cakep gitu. Tapi kalau saya kirim fotonya, ayah lihat dong bajuku bagus ya, lewat gadgetnya, dia akan zoom. Kasih like. Itu kalau jempol begini udah syukur, udah sujud syukur saya bu. Jadi tinggal tunggu ini apa gini. Iya, lagi nanya udah malam, kata-kata udah habis. Ya, ingat laki-laki tidak kuat pandang-pandangan, laki-laki tidak kuat lihat wajah, laki-laki lebih seneng lihat benda. Mumpung zaman gadget, perkuat saja informasi lewat gadget, nggak apa-apa bu. Daripada kita marah sama suami, marah sama anak laki-laki supaya dia lihat kita sebagai manusia ini, bukan sebagai benda. Ya udah, kirim apa-apa informasi ke situ aja, sudah. Kalau perlu, kalau mau makan menu siang, kirim dulu nih, sayur asam apa ikan asin, cepet gitu. Yang gitu-gitu memang karena laki-laki lebih senang lihat benda. Ingat bu, ingat ya. Lanjut. Wanita menonton acara dengan tekun. Pria suka mengganti saluran TV. Iya bu. Berantem nggak gara-gara ini bu? Dulu zaman nonton film Maria Mercedes. Oh ibu Maria Mercedes. Nah siapa yang tahu? Tuh kan ketahuan umurnya nih, umur tahun 68 lahirnya. Ya Maria Mercedes tuh RCTI diganti dengan TVRI. Udah ya, TV 3 ganti-ganti. Ya, laki-laki kenapa mengganti? Dia mencari solusi. Kalau dia lihat udah tahu nih gue, ganti. Udah pernah. Bola kalah paling. Ganti. Kalau perempuan tidak, perempuan ingin menikmati emosi pemain. Ya emosi pemain dia ingin dari satu scene itu dia ingin pengen tahu gitu, pengen tahu. Makanya kita kalau ketinggalan, kalau film-film yang berseri ketinggalan yang kemarin nanya mulu. Ini kenapa begini nih? Kenapa begini nih? Kok dia jadi kayak gini? Mbak saya di rumah, bu nonton aja deh bu. Nanya mulu. Makanya kadang-kadang ya scene berikutnya takut kelewatan, iklan pun ibu-ibu nonton tuh. Iya, makanya iklan itu selalu ditujukan untuk mentarget ibu-ibu. Ya, iya, karena kita sering tidak mau lewatkan itu. Yang masih senang nonton ya, yang masih senang nonton. Next. Letak emosi, ya. Pernah dengarkah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ya perempuan 99 emosinya 1, pikirannya. Kebalikannya laki-laki 99 pikirannya 1, emosinya ya. Bener. Tapi 99 emosinya perempuan bisa dikendalikan dengan 1 pikirannya. 99 emosi pria, pikiran pria biasanya kadang-kadang tidak bisa dikendalikan dengan 1 emosinya. Kenapa? Karena posisinya begini.
Sebetulnya rumah emosi di tengah, Bu. Otak emosi di tengah. Ini pancaran. Jadi kalau pria sedihkah, marahkah, takutkah, ya, atau apapun emosi negatifnya, itu yang terimbas di kanan, yang terganggu di otak kanan. Ya, dia cuma 2 lubangnya yang mengganggu, tapi gede-gede. Perempuan lubang emosinya kecil-kecil, tapi seluruh otak. Ini, ya, apa sih yang terganggu? Coba kita lihat. Next, tuh, kan yang kanan ini nih, kreatif, warna, visualisasi, intuisi, musik, ya. Yang kanan tuh, laki-laki, kirinya analisa, kata-kata, matematika, fakta, ya. Kalau kita perempuan sedih banget atau marah banget, katakanlah sedih, takut dan sebagainya, ya, ini terganggu semua sudah. Tapi karena kecil-kecil dan otak tengah perempuan tebal, masih bisa kita kerja. Tapi air mata berderai terus sambil masak antara garam sama ingus. Tapi kemudian kita lihat suami kita, masih main gadget. Dia sedih gak sih sebetulnya nih? Kan yang meninggal ibu aku. Mulai kan kita gitu kan? Sebetulnya pria sedih, Bu. Cuman otak kirinya tidak terganggu. Otak kiri, otak analisa, kata-kata, matematika, syair, keteraturan, detail gak terganggu, masih bisa main gadget. Yang terganggu yang kanan. Coba kembalikan tadi Mbak Wiwi otak. Nih, ya. Jadi kalau kita sedih, kan kena semua tuh. Cuman karena otak tengahnya tebal, masih bisa bekerja, tetapi kesedihannya nampak sekali. Nampak. Laki-laki tidak nampak, Bu. Dan kemudian karena otak kirinya tidak terganggu, maka laki-laki masih bisa mengerjakan pekerjaan yang kaitannya dengan otak kiri. Apakah menganalisa, apakah masih bisa bicara dengan lawan mitra kerjanya. Jadi masih bisa mimpin rapat, masih bisa hitung-hitungan karena matematikanya tidak terganggu. Jadi kan kalau kita merasa bahwa ayah nih, suamiku nih sedih nggak ya anaknya masuk ICU, kok masih bisa janjian bikin rapat? Ya nggak? Kita udah nggak bisa deh tuh. Kalau bisa barangkali yang kita biasanya mimpin majelis taklim juga kita bisa tinggalkan itu, ya kan? Karena ini perbedaannya, Ibu. Bisa ditangkap? Artinya nggak usah mempertanyakan apakah sebetulnya kamu sedih. Nggak usah, karena laki-laki sedih. Tapi memang Allah ciptakan demikian supaya dia masih bisa berfungsi secara pekerjaan. Kebayang gak, Bu, kalau dua-duanya menangis terus? Siapa yang bayar tambahan BPJS? Iya kan? Kalau masuk ICU kan gak semuanya BPJS, kan? Harus ada yang kerja gitu, ya. Tapi untungnya perempuan memang terlihat dia punya emosi, tapi Allah kasih kecil-kecil saja, mengganggunya kecil-kecil, si kecil. Sehingga tetap aja bisa nyapu sambil menangis, bawa mobil sambil menangis, bahkan ganti ban mobil aja sambil nangis bisa itu perempuan, ya kan? Karena begini, ya. Tetapi laki-laki karena pancaran lubang emosinya besar, walaupun cuma 2, jadi laki-laki kalau marah banget itu pasti berteriak dan memukul. Itu berarti dia sudah banget, ya. Jadi kalau laki-laki kalau kita lihat laki-laki udah teriak, udah memukul, ya, itu berarti sudah banget, marah banget, ya. Perempuan unik, justru kalau dia marah banget, diam, nggak mau ngomong, kaku badannya. Suami saya udah ngeri juga tuh kalau lihat saya begitu tuh. Nah, marah banget nih ini gue nih katanya. Suatu ketika juga dia suka bercandain saya, tapi saya lebih senang kalau kamu marah banget. Kenapa? Kamu diam. Kalau kamu marah setengah-setengah, 24.000 kata keluar. Maksud lo, ya nggak bising katanya. Ya, bisa dipahami ya, Bu, ya? Next lagi.
Jadi kalau kita semua tergang, tapi tidak besar lubangnya, bisa dipahami Bu? Laki-laki yang mana yang terganggu? Sehingga ya tetap dia menggunakan otak kiri yang disebut tadi itu 99 akalnya untuk bisa mendrive ya kegiatan sehari-harinya. Tetapi kalau marah banget itu yang dibilang satu emosinya ya tidak bisa mengalahkan 99 pikirannya. Akal pikirannya udah jauh. Makanya kalau laki-laki putus cinta, yang kalah atau yang terganggu kreatifnya. Main gadgetnya masih terus tetap otak kirinya ya. Next lagi. Nah, 8 hal yang bisa membuat pria menangis. Termasuk Bang Haji Oma Irama. Susah loh bikin pria menangis tuh. Hanya 8 hal yang bikin pria menangis. Apa? 1, next, kehilangan orang yang dicintai. Jadi tenang Bu, kalau betul-betul suami kita mencintai, kita meninggal dia nangis ya, tenang aja. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Walaupun ruh sudah berpisah dengan jasad, kita bisa melihat Bu. Ya, next, bangkrut. Nah, ya, kadang suami kita nangis gara-gara bangkrut pekerjaannya dibanding anaknya sakit kan? Iya. Melihat orang yang disayangi sengsara. Ya, next, mengecewakan. Ya, atau juga dikecewakan. Nangis juga dikecewakan. Ya. Next, membuat orang tua merasa bangga. Jadi kalau anak laki-laki bisa lihat ibunya bangga terhadap pekerjaannya, terhadap sekolahnya, dia diam-diam berlinang air matanya juga. Dia senang kalau orang tuanya bangga atas karya dia. Gitu. Tapi nggak mau ekstrim, dia menangis. Ya. Apa lagi? Satu lagi, sakit. Makanya laki-laki kalau sakit lebih cengeng. Ya Bu. Udahlah begitu emang Bu. Bukan suami kita doang yang begitu. Ya Allah, itu nggak bisa tuh kita pergi kan? Keluar sebentar aja 15 menit. Oh. Padahal kita sakitnya udah menderita banget tuh, masih kuat aja kita. Kenapa? Karena kita memang lubang emosinya kecil-kecil dan kita tahan terhadap ya terhadap rasa sakit laki-laki. Ya Allah, padahal cuma influenza Bu. Cuma influenza. Memang kalau influenza itu demam tinggi karena dia virus, ngilu seluruh sendi ya. Pokoknya ibu lihat aja kalau demam tinggi, ada pilek, ngilu, itu influenza dulu tuh ya. Tapi buat laki-laki sangka kayaknya mau sakaratul maut gitu kan. Ya Allah, kita juga takut kan. Siapa yang datang? Siapa? Nggak ada tuh, hitam-hitam, aduh. Ya ini influenza ya, udah minum aja paracetamol 4 jam sekali sama minum air putih anget biar panas badannya. Memang ngilu Bu kalau virus ya, termasuk juga virus demam berdarah. Nah kalau 3 hari panas nggak turun-turun, udah minum obat, cuman turun sebentar naik lagi ya, baru kita periksa laboratorium, kemungkinan demam berdarah. Tapi kalau baru 1 hari dan ada pileknya, itu virus influenza. Tenang aja Bu. Tetapi laki-laki begini, ini ladang amal untuk kita masuk surga ya. Jadi kalau yes, gue masuk surga. Boleh Bu kalau mau dilihat silakan. Aduh. Kira-kira Bang Haji waktu apa ya nih ya? Hah? Barangkali waktu di Depak ya, nggak jadi presiden ya. Dan menyadari kesalahan. Laki-laki menyadari kesalahan, dia menangis ya. Oh jadi kalau ada kesalahan dia nggak menangis, dia belum menyadari. Bukan juga begitu Bu. Laki-laki nggak ketahuan sedihnya, nggak ketahuan marahnya. Apalagi baru pulang ya kan Bu. Masih ingat 10 menit pertama wajahnya? Tuh sama. Karena memang laki-laki otak emosinya cuma sebelah kanan saja pancarannya ya. Next. Nah ini dia. Jadi pada laki-laki itu ada namanya hormon testosteron.
Hormon testosteron merupakan hormon yang agresif, menyebabkan laki-laki mampu berburu dan membunuh mangsa, berperan pada pertahanan hidup manusia dan melawan penyerang. Ini laki-laki. Sifat laki-laki berburu ya Bu, berburu ya. Jadi kalau mau selalu dinamis, suami melihat kita, jadikan dia berburu gitu. Kita jadi kijang Bu. Gimana kijang? Belajar aja ilmu kijang gimana ya. Tidak terlalu monoton. Laki-laki tidak suka istri yang monoton. Laki-laki senang kalau kita sedikit manja, atau bahkan banyak manjanya, dia senang. Asal berdua ya, asal berdua. Nelpon suami juga suara nggak boleh monoton Bu, nggak boleh monoton. Ya, buat laki-laki kalau suara kita agak melengking kayak anak-anak, itu bawah sadarnya mereka akan melindungi kita. Ayah di mana? Udah makan? Gitu. Daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Tetapi kalau bekerja, ya waktu itu pernah saya cerita ya, saya ulang dikit. Kalau bekerja, mitra kerja kita tidak suka perempuan suara melengking. Dia senang suara berat, karena dianggap wanita itu cerdas. Jadi kalau kita negosiasi sama mitra kerja harus wibawa suaranya, supaya suara wibawa dan agak berat, dagu mendekati dada kalau setiap ngomong. Jadi begini Pak, ya gitu. Saya sudah siapkan modul-modul yang nanti untuk Bapak presentasikan. Keren itu, ya. Nggak suka mitra kerja tuh bos-bos lihat pegawai-pegawai perempuannya yang melengking suaranya. Bapak, masa program saya nggak disetujuin? Bapak, nggak suka. Itu langsung turun, itu nggak dianggap cerdas itu. Iya, nggak intelek. Kalaupun cepet diiyakan tuh karena udah cepet-cepet lah pergi. Iya. Dan laki-laki, suami kita kalau ingin menggoda kita makin berat suaranya. Makin berat suaranya. Mama di mana? Sadar. Berat suara. Iya gitu. Ya, makin berat itu dia makin menggoda kita gitu. Itu adalah fitrah bawah sadar, dan itu dinamis sekali dan harus dipelajari ya. Namun ya, testosteron ini ternyata tidak menetap ya. Next ya. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang, sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tuh Bu, dan hormon wanita estrogen tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55, testosteron pria menurun, tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan, dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta ditemenin. Siapa sudah punya suami 50-an ke atas? Ayo. Terasa gitu nggak Bu? Terasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung, sensi, ya kayak perempuan. Ya, saya aja dulu ya Allah, suami saya umur 30-an terserah Bu Aisyah lah mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. 2016 setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan. Yes. Baik Mas. Emang mau diajak kemana? Terserah gue katanya. Gue ajak seminar boleh gue. Begitu sudah. Karena memang masuk ke sini, ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun, sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah.
Hormon testosteron menjadi lebih tinggi, karena itulah mengapa wanita pada usia 40-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun, Bu. Tinggal hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan, lebih seneng keluar ngurus macam-macam, sementara suaminya lagi pengen di rumah. Nah lo, kalau nggak ngerti kan kacau, kan gitu. Ya, kita lagi gitu deh, sosialita gitu. Karena udah nggak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak 5, ya Allah nih payudara dipakai 15 tahun ganti-ganti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi, kita rela di rumah saja. Ibu, siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa nggak berubah tuh? Ya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Nah, ya, terimalah Bu ya. Pra. 55 baru lansia. Iya, udah terima lah Bu. Saya juga gitu, 47 ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya, lagi jantan-jantannya. Kenapa? Testosteron. Anak udah gede-gede, udah nggak gendong sana, gendong sini. Ya, lagi mau bisnis-bisnisnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manjanya. Jadi atur waktu. Saya atur waktu sama suami, dia udah tahu saya lagi jantan-jantannya. Pokoknya seminar pagi sampai jam 1 boleh gitu. Siang milik gue. Nah, iya. Tadi kebalik. Tumben siang nih seminar katanya kan gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. Jadi nggak nesu. Iya. Sudahlah 55 pensiun. Nah, cakep. 7.000 kata buat kita semua. Makanya banyak istri-istri bingung kenapa suaminya pas pensiun bawel. Enggak bawel ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, nggak jadi pemburu. Iya Bu, bisa paham nggak? Makanya punten maaf, ini fenomena saja, fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah, 30 ke bawah. Kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau di rumah, nggak jantan. Bu, pilih mana Bu? Biar kata kita udah jantan tapi tahu diri, dibanding dia cari di 30 ke bawah. Ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah, karena hormonal Allah juga yang ciptakan, Allah juga yang ciptakan. Kita berterima kasih karena ini risetnya, ya kan? Kalau enggak berantem juga di usia lansia, kapan akurnya? Ya, waktu muda cuma diajak ngomong marah. Pas udah 55 tahun ke atas dia ngajak ngomong terus. Umi dengerin Abi mau cerita, padahal udah janji arisan. Ya Bi. Terus Bi, ya koordinator bawa uang. Suami mau ngajak ngomong, jam 8 masih lengkap 7.000 kata. Makanya kalau bikin acara mending jam 11 ke atas Bu. Iya. Atau ajarkan suami juga yang umurnya 40-an ya. Abi maaf, Umi ternyata jadi kekar. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih loh Bi, maksudnya kasih ini.
Tuh kan, tuh pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Jadi ini lihat tuh, ya lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar, 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan, ya, lagi mekar-mekar apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun kan kita harus keker dong. Ya emang begitu, cakep kan? Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Nggak apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami ya tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, memeluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Allah, sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanjung juga. Ayah ini semakin rambutnya putih semakin gagah. Itu butuh begitu. Yang benar kamu. Iya. Aku lebih senang ayah lihat kayak gini. Sadap. Karena nggak mungkin lagi mundur. Daripada kita ngomong cakapan dulu ayah. Emang ibu bisa kembaliin ke kayak kemarin? Mendingan bilang. Aku lebih senang ayah kayak gini. Sadap. Seneng banget walaupun mukanya kegejet. Karena matanya nggak kuat lihat wajah. Ya udah kan bersatu semua ilmu kita tentang laki-laki. Dan laki-laki gembira sekali kalau difahami ya. Iya, sepakat ini ya? Masih yang 30 tahun, Bu? Ada 30 tahun nggak? 30 jalan. Jalan 45. Mau kemana, Bu? Jalan-jalan. Next lagi. Nah ya, nih, nah tapi lihat, keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya karena agak kelaki-lakian, bulu-bulu kumisnya makin jelas, ya. Nah, bulu-bulu kaki itu kan kita tuh makin jelas tuh, udah 40 tahun ke atas karena kayak laki-laki kan, ya. Dan memang jadi agak stres, kenapa? Banyak pekerjaan. Ya, ini banyak pekerjaan, makanya harus paham ya. Next lagi. Nih. Jadi kesimpulannya adalah nih, wanita mengkritik pada para pria karena ini tidak peka, tidak peduli, sikap yang tidak pernah menyimak, tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak, tidak bertanggung jawab terhadap hubungan, menyetel AC hingga dingin. Ya, membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Ya enggak? Kita kan protesnya begini terus kan? Tapi ini fitrahnya kan? Tidak peka, tidak peduli. Bukan tidak peka, tidak peduli. Apa nih? Gara-gara apa nih? Karena otak tengahnya lebih tipis. Dia cepat konsen. Pendengarannya menurun. Ya. Jadi seolah tidak peka dan tidak peduli. Yang tidak pernah menyimak, sama kan masuk di situ kan, karena otak tengah kan. Bu, kalau mau laki-laki menyimak omongan kita, ada cara. Nih Bu, catat nih. Caranya apa? Ya, sampaikan tujuan dan berapa lama durasinya. Mas, maaf. Nanti habis maghrib aku mau ngomong 5 menit aja ya. Laki-laki senang begitu. Setelah 5 menit kita bablas jadi 20 menit nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan kesepakatan. Ya maaf. Nanti nih jam 8. Karena laki-laki senang begitu. Jadi dia bisa ngatur tak. Makanya kenapa laki-laki senang meeting? Karena teratur kan? Pak, nanti meeting jam 3. Berapa jam? 1 jam. Oke. Siapa saja orang yang ini. Kenapa dia senang meeting? Karena di meeting itu dia bersaing konsep, bersaing ide, karena laki-laki senangnya bersaing. Kalau perempuan karena senang berkumpul, nggak pakai waktu juga kadang-kadang nggak apa-apa. Iyalah, pokoknya ketemu aja dia di Rumil. Oh iya, dengan senang hati.
Karena perempuan kalau berkumpul dia mengumpulkan informasi. Di luar informasi tausiah, ada informasi lain yang terkumpul, kan gitu. Ya kan, itu perempuan. Makanya perempuan dikategorikan senang berkumpul. Ya, iya. Tidak hangat, tidak penuh kasih sayang, tidak bicara banyak. Ini kan semua fitrah sudah. Memang cuma 7.000 kata, apalagi malam ya. Makanya jalan siang hari jam 12, Bu. Ya. Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Mengerti nggak, Bu? Tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Ya. Laki-laki itu nampaknya begini. Mereka lucu nih laki-laki. Kalau habis hubungan intim, maaf ya. Apa, Bu? Apa, Bu? Tuh, sama kan? 95% pria habis hubungan intim tidur. Kenapa? Bukan, Bu, lagi fly. Orgasmus, fly. Maaf bapak-bapak. Nah, disiarin soalnya ntar. Ya, iya. Ya, nanti pas yang ini tut gitu ya. Hari ini buat perempuan aja sebetulnya. Ya, sensoran. Jadi pria pada saat hubungan intim itu keluarlah hormon bahagia. Namanya endorfin, morfin alami. Itu banjir. Sama banjirnya orang pakai putau, pakai heroin. Maka anak-anak pakai putau itu habis pakai putau tidur. Maka suami juga begitu tidur dia. Dia fly. Saat itu sedang menikmati kebahagiaan setelah mendapat layanan istrinya. Sudah, jangan dicubit. Kadang istri salah pengertian dicubit, tidur. Cubit. Orang lagi menikmati dicubit, ditepuk lagi, tidur aja. Bu, kalau lagi gitu diisek-isek belakangnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Sayalah satu-satunya wanita yang paling cantik yang dia lihat. Gitu langsung doa, Bu. Paling cantik, paling seksi, paling oke. Iya, Bu. Kapan lagi kita doa begitu? Kita kan jarang doa begitu ya. Jarang. Mending gitu, usap-usap. Dia rasa isek-isek. Kenapa? Nih, jari-jari kita tuh ada listriknya juga, menambah fly-nya. Gitu. Kita memang nggak tidur karena kita memang kekar. Berkasa. Maaf, habis hubungan intim bisa masak lagi tuh. Kalau siang-siang, kalau udah tengah malam ngapain juga masak tengah malam? Siapa mau makan? Iya, laki-laki tidur, Bu, sudah biarkan. Sayangi dia. Bayangin aja dia mimpi kita, walaupun enggak. Who knows? Tapi daripada kita cubit, kita pukul, kita marahin, itu bahaya. Masuk bawah sadarnya bahwa istrinya tidak bisa melayani dengan baik. Jadi bukan hanya pas waktu melayani saja, ending itu dia tuh pas lagi keluarnya hormon pas orgasme, hormon endorfin, wah, tidur gitu. Tidur. Dan pada saat itu juga kembali menjadi laki-laki yang sombong. Kalau belum sampai gitu kayaknya anak-anak banget, ya kan? Umi. Ngerti lah, Bu. Ini soalnya masuk YouTube nih. Kembali seperti itu. Tapi dia menikmati dulu ya. Itu dianggap tidak bertanggung jawab terhadap hubungan. Padahal enggak, kasihan kan? Ya, kasihan laki-laki makanya ya. Aduh, mudah-mudahan kita jadi paham ya. Jadi pengen cepet pulang ya. Laki-laki lucunya makin tua makin seneng AC dingin. Kita perempuan makin tua makin gak seneng AC dingin. Ya iya, hormonnya. Ya, hormon dia kan estrogen, hormon perempuan kan gerah. Ya kan? Terus, nah itu tadi selalu membiarkan tutup toilet terbuka ke atas. Karena kan kalau dia pipis dia harus buka, ya. Hah? Apa? Keran nggak ditutup. Kita
itu kerja dari otaknya, ya, karena kebutuhan, ya, gaya dia buang air kecilnya kan. Nah sekarang kita lihat lagi, pria mengkritik para wanita tentang ini, kemampuan mengemudi. Pasti laki-laki marah melulu tuh. Nih pasti perempuan yang bawa nih di depan nih, pasti perempuan yang dibawa yang di depan nih. Parkir bengkok aja nih, pasti perempuan nih, pasti perempuan nih. Perempuan paling susah parkir mobil paralel, pasti bengkok bannya. Kenapa? Otak kanan perempuan tidak sebagus otak kanan laki-laki. Laki-laki cuman pakai apa tuh? Spion, karena dia matanya lurus, dia tahu belakang. Perempuan gimana? Nengok bu. Kalau perlu buka jendela, suruh tukang parkir, weh parkirin, parkirin, parkirin. Karena kemampuannya bicara dan nyuruh kan gitu. Kata laki-laki, perempuan tidak mampu membaca marka jalan, selalu di tengah aja. Laki-laki ini mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri sih kan gitu, ya. Menjungkir balikan peta itu tadi, utara, selatan gitu. Laki-laki yang kurang peka dengan arah jalan. Kamu hafal nggak? Tunggu dulu ya, tunggu dulu ya, tunggu. Salah lagi ya. Terlalu banyak bicara tanpa ada intinya. Dianggap begitu. Saya kalau ditanya, kamu banyak ngomongnya, maaf mas, itu efek samping dari 20.000 kata. Kamu seneng banget sih, cerewet banget sih, itu komplikasi mas, maaf. Jarang berinisiatif dalam bercinta. Punten maaf, ini juga kalau boleh disensor tuh, ya boleh ya. Perempuan itu kalau dia mau hubungan intim, dia ingin dari pagi itu disetting. Disetting, maksudnya disetting, di planning gitu, nggak mau yang spontan. Rata-rata perempuan gitu kan. Kemudian dari pagi itu ingin dimanja, diperhatikan, dibilang halo sayang, apa gitu. Baru endingnya kita dengan rela berinisiatif. Iya, iya, gitu. Laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki hanya butuh kita tidak pakai baju, sudah cukup. Mendekatinya tanpa sehelai benang pun, walaupun pakai selimut gitu kan, kalau itu tuntunan Islam ya. Ya malu juga lah gitu kan. Ya Allah, ini 5 nih udah gerut. Kalau pakai selimut nggak kelihatan kan gitu. Laki-laki senang gitu, to the point. Ya, kadang kita apa namanya, laki-laki itu kita kan menganggap kita ingin pijetin dulu ya. Laki-laki nggak butuh itu, laki-laki butuh langsung to the point, area tempat di mana yang sensitif. Sudah itu. Iya. Nah, cetuk gitu ya. Kalau kita nggak suka digitukan, kita senang tempat yang dari atas dulu, ya belai gitu. Kita dianggap tidak berinisiatif. Padahal bukan gitu, ya malu lah. Ya. Suka menaikkan suhu AC berarti dipanas, ya. Dan dikit-dikit tutup toilet turun lagi, turun. Karena kita gaya kita buang air kecil harus duduk, makanya inak tuntak kayak gitu. Ya, nah ini tadi. Jadi semuanya ini sebetulnya fitrah. Hanya karena nggak tahu, jadi kita saling mengkritik. Kita mengkritik pria mengkritik kita. Ya, next. Nah kesimpulannya apa? Hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung walau ada perbedaan gender yang luar biasa. Betul kan Bu? Iya, ya, next. Hubungan mereka menjadi bergejolak ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka memang berbeda. Kalau kita menampik fitrah ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Itu jauh nanti akan lebih baik hubungan kita. Ya, next. Berita baiknya adalah ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga akan dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai tentang perbedaan itu. Ya, kata siapa? Kata saya. Dulu Bu, nah, sebelum belajar ini, aduh, lihat suami salah aja terus deh. Suami lihat saya juga salah aja terus. Tapi sebulan pisah, ya ampun rindu banget. Pas ketemu nggak ada 30 menit berantem. Ya, tapi gara-gara tahu, oh gitu, malah
seru gitu kan. Malah semakin kita senang hidup bersama kalau kita terima perbedaan itu, ya. Dan juga senang. Jadi karena saya suka ketawa lihat laki-laki begitu gitu. Suami saya lama-lama juga ketawa lihat perempuan begitu. Iya, karena sudah paham, sudah enak ya. Walaupun sering harus kami ulang-ulang. Ya. Next. Maka nanti kita mau jadi ini. Karena mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Kalau mau membentuk puzzle dalam kehidupan rumah tangga, pasti banyak bedanya. Justru karena bedanya itu dia nanti masuk. Cuma waktu membuat ini harus ada ilmu sedikit saja. Agak lega nggak Bu ada ilmu sedikit gini nih? Lega banget. Ini ilmu-ilmu yang sangat simple, perbedaan. Sehingga waktu mau merajut tali kasih ini, merajut kasih ini, ya, itu ada guidance-nya. Sehingga dengan cepat soulmate-nya itu, belahan jiwa itu bertemu. Ya, next. Tuh. Kalau tidak, bahaya apa? Capek, salah melulu. Ya salah. Ya kalau nggak ada guidance ya. Tahu sih kita beda. Ibu tahu kan membedakan? Dari dulu pun tahu kan bahwa laki perempuan beda, tahu kan? Tapi capek juga kan? Maka harus ada sedikit guidance. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Itulah manfaat daripada kita bertaklim ini, ya. Insyaallah. Next. Dan ini dalam Ar-Rum ayat 21 kan ya. Waktu itu saya pernah cerita bahwa ini sering ditemukan di mana? Di undangan, tapi suka dilupa. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Dari spesies yang sama, yaitu manusia. Sudah ada Ar-Rum ayat 21 aja Bu, ada penyimpangan seksual, orang tuh kawin sama binatang, kawin sama anjing, yang perempuannya manusia, anjing, yang laki-lakinya anjing. Banyak tuh gitu, padahal sudah ada Ar-Rum 21 loh. Diminta untuk dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Gimana kalau suaminya nggak dari spesiesnya sendiri? Dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Tetapi Bu, rasa kasih dan sayang ini nggak muncul kalau apa? Ada endingnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir perbedaannya apa, sehingga muncul kasih sayang. Makanya saya bersyukur ilmuwan-ilmuwan meneliti otak pria wanita. Mungkin mereka bukan muslim, tapi mudah-mudahan itu semua petunjuk Allah juga agar kita masuk di Ar-Rum ayat 21. Ya, kalau kita nggak berpikir bahwa otak tengah laki-laki tipis, berantem terus nggak Bu? Iya, kepengennya laki-laki kayak siapa? Kayak kita Bu, lagi masak aja suami ngomong denger ya kan? Iya, mereka enggak begitu. Jangankan masak, kita lagi ngepel, suami cuman gini, iya, dengar kan? Kita pikir laki-laki begitu, ternyata tidak, makanya kita disuruh berpikir, ya. Sepakat ya Bu? Alhamdulillah, insya Allah tambah cinta ya, semakin cinta ya Allah. Dah, ada yang ditanyakan ya? Kalau soal waria itu yang kayak gitu aja Bu, beda hormonnya aja ya. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan watak ya. Ini kan secara general dulu, gender laki perempuan. Karena nanti ibu akan tanya, kok anak perempuan saya kok malah yang sedikit ngomongnya, ada yang gitu. Kok anak laki-laki saya kok malah yang banyak ngomongnya. Ih, saya kebalik ya, suami saya yang banyak ngomong, saya enggak. Itu masuk ranah watak. Lain lagi nanti ya. Ya, ini kita. Ya, chapter selanjutnya masuk watak. Memang perbedaan pria wanita banyak gitu dia. Ya, kita bagi dua jadinya. Ya. Ingat Bu, ingat tetap selalu cantik, selalu suami senang lihat perempuan tersenyum, laki-laki senang lihat perempuan tersenyum. Itu statementnya, itu risetnya. Ya, senyum aja.
Senyum aja. Kalau lagi capek, susah senyum, ya udah, jangan lihat wajah suami, kemana kayak gitu, ya, mana gitu. Suami datang, tahan senyumnya 10. Abi, alhamdulillah udah datang. Macet ya, Abi? Ya Allah, kasihan. Minum ya, Bi? Masih 7 menit lagi. Karena selama ini kita ngaco, udah bagus, ya. Kata teman-teman ustadz ustazah kan katanya kalau sambut suami senyum gitu kan. Abi. Dan kita salah. Pas kita senyum kita maunya dibalas bisa, tapi tunggu 10 menit. Makanya kita yang tahan. Selama ini pria berpikir begini, kenapa istri saya berubah terus mukanya itu? Ya begitu, gimana nggak berubah? Kita 5 menit senyum, karena nggak dibalas senyum, menit ke-6 berpikiran jelek. Tuh kan dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mukanya miring. Suami baru mau senyum, kan ini 7 menit nih. Ini pertengkarannya di 7 menit nih, menit ke-7 nih. Suami udah mau loading ke 10 menit. Kita kelamaan 7 menit senyum. Itu bahaya di 7 menit pertama pertemuan tuh. Maka harus disadari bahwa ini kita tahan. Saya yang tahan apa dia yang tahan? Gitu. Yes, sudah. Niatin, ya Allah, saya sambut suamiku senyum 10 sampai 15 menit. Tahan ya Allah. Bismillah, masuk surga ya Allah. Suami itu seneng banget. Saya dulu mempraktekkan ini tahun 2006 ya. Lama banget ya. Dari 92 nggak melakukan ini. 2006 saya lihat responnya nggak bagus, respon muka dia yang 10 menit itu. Tapi rupanya dia cerita-cerita di kantornya bahwa istri saya baik banget, selalu senyum, penuh senyum. Bahkan istri-istri temennya itu semua disuruh belajar sama saya. Kamu belajar deh. Sampai istri-istri temen tuh merasa Bu Aisyah tuh kayak apa sih? Kayak apa sih sampai kok suaminya tuh membangga-banggakan. Tapi di depan saya dia nggak cerita. Nggak cerita, mana cerita bapak-bapak di depan ibu. Enggak Bu, tapi kalau ibu hanya kasih senyum 10 menit pertama, oh, itu terkenang di dalam benaknya wajah kita Bu. Ya, selama ini miring. Rubah bu. Ya, tabassumu kafi wajhi angka sadaka. Ya, baik. Waalaikumsalam Ibu, sayang. Enggak Bu, selama dia masih laki. Tidak Bu, itu statement riset yang umum sekali pada laki-laki. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Mau umur berapa aja, ya, mau umur berapa aja. Yang itu ya. Kalau soal testosteron, estrogen itu karena umur. Tapi karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum, itu statement harga mati. Iya, pokoknya dia senang. Makanya kita berlomba-lomba dengan wanita lain untuk senyum pada suami. Kan gitu. Iya dong. Dia akan berpaling pada wanita lain yang banyak senyumnya dibanding istrinya. Iya dong, ya. Makanya kita pakai itu ilmu itu sehingga dia selalu ingat kok istri saya senyum terus ya, padahal cuma 10 menit pertama. Coba Bu, kan nggak sepanjang hayat Bu. Iya kan? Kuncinya dia datang 10 menit pertama senyum, cakep udah Bu. Dia mengingatnya kita selalu tersenyum ya, padahal hanya 10 minutes the first time we meet him gitu. Itu ya, selfie. Sekarang suami bingung, selfie, ayah udah makan loh. Senyum ya. Bener. Dan satu lagi ya,
Ingat, laki-laki senang benda. Ingat. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Sudah. Sekarang lagi zaman gadget, Bu, sudah ya. Info, kenapa suami-suami jadi lebih tahu istri orang? Karena infonya istri orang lebih banyak dari dia info kita. Ya? Siapa? Ya nggak apa-apa, tapi kan senang lihat benda. Lihat TV, lihat ibu gerak itu benda loh, Bu. Iya, jangan salah. Suami-suami kalau pagi kan duduk di tempatnya kan? Dia kan senang lihat kita tuh. Kita bola. Asal kita nggak lihat mukanya dia seneng, Bu. Tapi yang cantik juga jalannya, yang pura-pura gitu loh. Gimana? Yang sama anak-anak, ya nak sayang, ya gitu, yang gitu. Jadi dia lihat seneng. Jangan yang ya Allah, udah pakai daster robek salon pas di leher. Ya, benda apa tuh? Iya kan, Bu. Laki-laki tuh seneng banget duduk aja gitu. Saya tahu, saya ada kursinya suami saya tuh. Tim saya tahu persis tuh kursi tim saya, suami saya. Saya kalau kamar kan di atas nih kayak gini nih ya kan turun tuh, dia pasti liatin saya. Dulu saya waktu turun selalu liatin dia, maka dia nggak ngeliat. Dari atas saya tatapin dia terus gitu. Dia nggak ngeliat. Saya udah tahu ilmunya nih sejak 2006. Turun kayak Cinderella gitu. Itu dia lihat loh, Bu. Ya? Iya dong, masuk surga. Nggak usah surga akhirat, surga dunia udah masuk, Bu. Iya, kan begitu. Dan ingat, perempuan itu diciptakan memang untuk show off. Bener, Bu. Buat siapa coba? Iya, udahlah, kita kayak diva gitu. Biar aja. Bener. Abis tuh lipstik Arab saya yang hijau tuh pakai setiap malam tuh. Keren yang hijau, tahu kan? Lipstik hijau tuh, yang warnanya nggak pernah luntur. Malam pakai. Biar habis dicium tuh nggak luntur. Sampai subuh. Jadi suami saya bangun lihat muka istri saya masih bersinar. Lipstik Arab hijau. Jadi kalau pulang dari haji, dari umroh, minta oleh-oleh itu. Made in Cina tuh, Bu, dari zaman bahla, dari nenek saya juga. Dan dia ada pelembabnya juga kan, bagus ya. Dan nggak hilang. Oh, udah saat minyak wangi. Gitu. Malaikat doakan kita terus. Ya Allah, nih ibu centil banget. Tapi kan di depan suami ya, gitu. Ya Bu ya, insya Allah ya. Nggak apa-apa, kita diva di depan suami kita gitu. Ya Bu. Iya, oke. Alhamdulillah ya. Ya, oh maaf ya Bu. Waalaikumsalam. Oke. Iya Bu, betul. Perempuan malas tapi laki-laki terus meminta. Iya, memang begitu. Kalau kemarin ingat ya pelajaran kita dulu tuh, kalau di otak tengahnya perempuan adalah otak tanggung jawab, otak tengah pria apa kemarin? Ya, mau nggak mau Bu, gimana caranya gitu. Walaupun mungkin frekuensinya berkurang. Kadang-kadang pada usia tua itu kita tidak lagi mempermasalahkan ranjang, tetapi kita menatap dia jadi gembira, dia menatap kita jadi gembira gitu. Banyak di luar negeri, oma-oma ini mereka surat-surat cintanya mereka baca bersama ulang lagi. Surat-surat cinta zaman dulu gitu ya. Terus jangan lihat mukanya, langsung lihat suratnya saja gitu, sambil ngebayangin yang dulu. Kalau lihat mukanya kenapa jadi begini gitu. Ya, jadi oma opa di Eropa sana kenapa dia makin mesra? Surat cintanya yang dulu itu dibuka, baca sama-sama, dan dia menimbulkan semangat,
Ya CLBK ya, cinta lama belum kelar. Asalnya sama suami istri ya Bu. Itu lagi ya, semangat untuk menjalani sisa hidup, semangat gitu. Makanya pada saat masih muda-muda kayak gini harusnya punya kenangan-kenangan sebetulnya. Cuman kan sekarang udah susah, surat-suratan dari mana surat-suratan? Udah susah ya. Kalau saya masih punya surat-suratan sama suami gitu, karena dia jauh waktu itu surat-suratan ya. Saya 5 lembar, dia setengah lembar, ya nggak apa-apa juga. Karena kita paham, kita 20.000 kata, makanya kita bikin 5 lembar. Dia cuma setengah lembar, orang cuma 7.000, malam-malam lagi nulisnya. Sementara waktu itu saya ingat sekali ya, suami saya bilang, kamu kok nggak kirim surat buat saya? Oh, mau ya, senang ya. Ya iyalah, tapi kamu balasnya kenapa setengah? Oh, belum tahu ilmu ini. Gitu kan? Itu saya kumpul, saya baca keras-keras gitu. SMS suami gitu yang semenjak udah nggak ada surat, saya tulis kembali di dalam diary gitu. Gitu. Bukan buat dia, buat saya. Kalau lagi mulai 4 buka tuh. Gitu. Nah, itu kenangan ya sebetulnya. Gitu-gitu aja, Bu. Gitu-gitu. Satu lagi cara pada saat menatap suami, terutama istri ya, karena istri yang lebih banyak berikhtiar, baca ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada kami berdua. Sebut namanya ya. Kalau saya sebut nama suami saya Prianto bin Sismadi dan Aisyah Temuria binti Dahlan Husain, curahkan Rahman Rahimmu ya Allah, curahkan. Bayangin dia peluk saya. Begitu saja apa yang terjadi, nanti yang kita doa ini terjadi gitu. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Kan Rahman Rahim itu penuh kasih sayang ya. Itu untuk menyantepnya ya Bu. Jadi jadi semua ilmu kita pakai Bu ya, demi kita mengutuk sakinah mawaddah warahmah ini. Insyaallah ya Bu. Ya, Ibu memang usia berapa? Masih muda saya lihat. 55. Bapak? Iya? 61. Betul nggak tadi yang saya bilang sudah selalu mau ditemani, kemudian dibelai, dielus, makan. Iya, karena kita pikir kayak dulu. Ya, kayak dulu. Jadi pas waktu dia membutuhkan, dia juga bingung. Laki-laki itu sebenarnya juga bingung umur 55 tuh, kenapa ya saya sekarang jadi butuh istri saya? Kenapa ya? Dia juga bingung sebetulnya. Tapi kalau dia udah tahu bahwa ini masalah hormon, dia akan menerima dengan baik gitu. Kalau kita saking dari dulu udah ditinggal mulu kan, ditinggal terus, kita pikir dia tetap dia yang dulu, padahal ada perubahan di dalam hormon ya. Insya Allah tambah mesra ya Bu, saya doakan ya Bu. Tidur pegangan tangan. Siapa yang yang sekarang tiap tidur pegangan tangan? Wah, good. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Kalaupun dia nggak mau pegang, kita yang pegang Bu. Nggak apa-apa, kita yang pegang. Candain aja. Kenapa sih kamu pegang tangan aku? Kata Nabi, akan luntur dosa-dosa kita berdua. Gitu-gituin Bu suami. Kita butuh juga ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya udah Bu, nggak selesai-selesai nih ngomong suami istri nih. Ya baik, terima kasih ibu-ibu yang dicintai Allah. Insya Allah semuanya ada manfaatnya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.